lebih banyak. Menindaklanjuti acara selanjutnya, Mas Yusuf, kita ke acara puncak, yaitu tausiah motivasi yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Reza M. Syarif, atau biasa kita sapa dengan Gus Reza. Sebelumnya memang saya teringat ketika kuliah dulu, Ustaz Reza ini sering diundang di kampus Unis, baik itu di forum LDK maupun di forum himpunan mahasiswa jurusan sampai ke tingkat universitas ya, fakultas maupun universitas. Benar-benar agak asik di depan kita semua. Ustaz Reza M. Syarif ini beliau adalah penulis buku bestseller. Kalau nggak salah judulnya Life Excellence, Life Excellence menjadi hidup lebih bermakna. Itu buku excellent. Saya pernah baca buku itu yang membuka hati saya untuk berubah untuk secara mindset. Seperti itu, dengan untuk beliau give more, we will give even more. Apa beliau sering mengisi acara-acara di televisi, bahkan tausiah motivasi beliau itu banyak sekali kita bisa unggah, bahkan bisa nonton di YouTube ya. Seperti itu. Jadi pencerahan untuk motivasi kehidupan kita, mudah-mudahan kedepannya kita bisa berubah menjadi manusia yang seutuhnya, menjadi manusia yang baik. Oke, Mas Yusuf, kita bisa langsung kepada Ustaz Reza M. Syarif, atau biasa disapa dengan Gus Reza. Waktu dan buat kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya before and after. Jadi kalau hari ini posturnya beda, itu tidak lain karena alhamdulillah saya bersyukur pada Allah semakin diberikan visi yang jauh ke depan. Menurut ilmu tawasun, ilmu keseimbangan, kalau orang cara berpikirnya jauh ke depan perlu menyesuaikan. Jadi biasanya orang-orang yang perutnya ke depan ini visinya jauh ke depan. Jadi yang tipis-tipis biasanya visinya jangka pendek. Hanya orientasi jangka pendek. Karena saya ini sangat ambisi kepada akhirat, jadi saya menyesuaikan perutnya. Akhir jauh. Kalau teman-teman makan itu efeknya ke samping, saya ke depan. Itu aja bedanya. Dan saya terus terang tidak tercatat sebagai pengurus dimanapun. Kalau pengurus kurus, saya mau besar, jadi besar. Baik, untuk berkahnya majelis kita pada pagi hari ini, majelis halal bihal kita, mari dengan segala keikhlasan hati kita sama-sama membaca suratul Fatihah. Semoga yang sedang sakit disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang punya masalah diberikan solusi yang terbaik. Yang sedang berhutang dimudahkan melunasi hutang-hutangnya. Yang masih sendirian ada segera dapat jodoh. Yang sudah berumah tangga bertambah istrinya. Bertambah sakinah mawaddah warahmah. Dimudahkan kita semua, khususnya para ummahat, untuk mendidik anak-anaknya menjadi anak yang solih dan solihah, anak yang pintar, benar, segar, tegar, dan bugar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil Islam wa bi ni'matil ukhuwah wa bi ni'matit tarbiyah wa bi ni'matil jamaah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi 4 poin yang sangat penting. Tapi sebelum ke sana, menarik untuk kita simak kata halal bihalal. Kalau
dalam ilmu fikih pasangannya itu ya halal dan haram. Bukan satu kebetulan. Kata haram itu kalau kita angkat lagi huruf per hurufnya membentuk kata lain, amarah. Coba deh bikin. Haram itu hanya kan 3, H, R sama M, itu sama dengan amarah. Makanya wajar kalau orang yang banyak memakan makan yang haram, meminum yang haram, itu bawaannya selalu marah terus. Haram, amarah. Maka Allah melarang kita untuk berdekatan dengan yang haram. Biasanya begitu karakternya kalau orang yang banyak mengkonsumsi haram, biasanya cenderung amarah. Tapi kalau halal, A-nya 2, L2 ditambah Allah. Enggak? Kalau disusun lagi nih hurufnya Allah. Jadi kalau orang suka yang halal, insya Allah semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebuah pesan yang tersembunyi yang semoga dengan ini kita bisa jadikan sebagai ibrah, pelajaran. Yang kedua, poin saya untuk kesempatan pada hari ini tidak banyak karena ini kesempatan buat teman-teman untuk bercengkrama, nostalgia, reuni lagi yang merupakan acara spesial, acara utama yang sebenarnya itu bukan saya. Ya saya hanya ingin menyampaikan sedikit pelajaran-pelajaran yang bisa saya pernah dapatkan dari berbagai. Kalau saya biasa sebut dengan ngaji ini saya udah penjuru pangkat angin penjuru dari mulai sebelah barat. Ada salah satu guru spiritual saya yang juga saya sempat temui waktu di Amerika. Ada 2 orang. Saya sangat kagum sama mereka berdua, luar biasa. Yang pertama Dr. Zaki Naik. Tahu ya? Dr. Zaki Naik itu luar biasa. Setahu saya yang sudah tercatat itu sudah hampir mencapai ratusan ribu yang masuk Islam lewat dia. Luar biasa, itu pahalanya insya Allah. Kita ngiri. Dan kalau beliau menceritakan tentang perbandingan Islam dan agama lain itu, beliau bukan hanya menguasai Al-Quran, termasuk beliau menguasai kitab-kitab yang diyakini oleh orang Hindu, orang Buddha, orang Nasrani, termasuk orang Yahudi. Dia kuasai. Luar biasa. Yang kedua, ada namanya Dr. Yusuf Solati. Nanti bisa dicek di internet. Dr. Yusuf Solati, anak masih muda, tapi luar biasa, kiprah dakwahnya luar biasa. Beliau juga punya sahabat namanya Ustadz Norman Khan Ali. Ya, Norman Ali Khan ini sekarang banyak digemari oleh para komunitas yang ada di selebritis di Amerika, terutama di daerah Hollywood dan sekitarnya. Karena dakwahnya sangat gaul dalam tanda petik. Dan saya dapat informasi salah satu rekan bisnis saya juga yang sama-sama sedang merintis sebuah perusahaan promosi semacam Java Musik Indo, Pak Andri Subono. Tapi kita khusus mendatangkan artis-artis yang Islami. Di antaranya yang sudah kita lakukan sebelumnya adalah Mahir Zain, itu Enlightenment Organizer kita yang mendatangkan. Tunggu tanggal mainnya, kalau nggak Desember, Januari ini sedikit saya bocorkan. Akan hadir sosok anak muda masih di bawah 20 tahun. Sekarang udah dinobatkan sebagai Justin Bieber-nya Islam. Jadi kalau dengar lagunya itu udah nyaris dari tampangnya, gantengnya, suaranya. Semoga ini bisa menjadi idola. Dan lagu-lagunya mengingatkan anak-anak muda untuk ingat pada Allah, ya ibadah. Namanya Hasan Jai. Insya Allah ini bisa menjadi satu ya, dunia bisa lebih marak dengan kehadiran anak muda ini, luar biasa. Yang dulu kita membayangkan sejak 9/11 WTC ambruk itu Islam hancur. Tapi saya melihat langsung tidak kurang setiap hari sekarang 200 orang masuk Islam di Amerika. Mu'alaf. Alhamdulillah gereja sepi.
Jadi yang ramai itu masjid. Saya ngalamin sendiri waktu khutbah di Houston. Houston itu tempat ada markasnya NASA ya, Houston. Saya khutbah di salah satu masjid di Houston. Baru pertama dalam sejarah hidup saya mengalami khutbah sampai 3 kloter. Masjid hanya bisa menampung 200 orang, jamaahnya 600. Jadi selesai Jumatan, yang pertama keluar, yang kedua masuk 200 lagi. Udah selesai kedua, keluar yang kedua, dia toleransi kan, nggak boleh lama-lama, karena yang ketiga udah siap mau masuk. Khutbah 3 kali, khutbah Jumat 3 kali. Ya. Dan di sana kita kalau udah berhadapan dengan komunitas seperti itu, ya khutbahnya harus pakai bahasa Inggris. Itu yang menyulitkan juga, nggak semua ustadz di Indonesia yang bisa dipakai ke sana. Karena kami juga harus berhadapan dengan paling tidak ada 4 komunitas. Yang pertama komunitas di kedutaan atau di konsulat, banyak pegawai-pegawai itu masih bisa pakai bahasa Indonesia, tidak ada masalah. Yang kedua komunitas mixed couple, jadi istrinya orang Indonesia, suaminya orang bule tapi mualaf, atau kebalikan, suaminya orang Indonesia, istrinya dapat orang bule tapi mualaf. Itu mesti pakai bahasa Inggris karena mereka lebih, udahlah nggak apa-apa Ustaz, yang penting suami saya yang ngerti lah. Nggak apa-apa pakai bahasa Inggris. Komunitas ketiga yang tidak kalah beratnya adalah anak-anak yang lahir di sana. Jadi anak orang Indonesia tapi udah nggak bisa bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya udah pasti banget. Yang orang kaya bisa bahasa Inggris, bahasa pakai kursus. Karena tinggalnya lahirnya di Amerika gitu ya. Itu kita mesti ngomong sama mereka itu dengan bahasa asli mereka. Sama komunitas Muslim yang non Indonesia seperti Bangladesh, ya, Pakistan, India, yang Jordan, beberapa yang tinggal di tempat kita, kadang-kadang saya harus mix dengan bahasa Arab juga. Itu sebuah tantangan. Dan terus terang, visa yang paling susah di dunia adalah visa Amerika. Dan saya sendiri, alhamdulillah dapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka merencanakan undang 6-7 tahun yang lalu, tapi baru kesampaian 3 tahun yang lalu. Alhamdulillah, memang sangat ketat, bisa dilihat langsung ya. Bagaimana saya sampai 8 jam saya digeledah di bandara di Los Angeles, itu pun pulang dari New York, saya pulang dari New York pun juga digeledah luar biasa. Pas lagi kasus Boston waktu itu kan yang maraton penembakan membunuh, saya digeledah di Kanada, di Toronto Airport 12 kan. Laptop saya diperiksa, kebetulan saya nggak ada koleksi juga fotonya Obama. Dia tanya, kamu ngapain ngobrol foto Obama? Mau nembak dia kan? Sabar Pak, saya bilang, I love Obama, saya bilang. Amerika oke, kita angkat-angkat aja, senang deh. Ya lupa ya. Salah satu sahabat saya juga, sahabat dalam dakwah, Felix Xiao, tahu ya? Itu udah sampai Houston dipulangin. Udah sampai Houston di airport dipulangin. Konsulat segala macam nggak bisa, dia terpaksa pulang. Sian jamaah udah nunggu juga kan, ini nggak bisa. Ya, mereka udah nggak bisa ya. Siapapun yang turun mau pejabat mau apa, sampai level presiden itu nggak ada urusan. Pulang aja. Ada ya begitu, tapi ya ada plus minusnya. Baik, itu kalau di barat ya. Di timur saya alhamdulillah sempat juga berburu dengan gurunya para habaib di Indonesia, dan saya berkenalan baik, sahabat baik dengan almarhum Habib Munsir Al-Musawwar, pimpinan daripada Majelis Rasulullah. Saya sempat berburu kepada Habib Umar Al-Hafiz atau Syekh Habib Umar Al-Hafiz. Subhanallah, masih muda, masih di bawah umur saya, tapi Inggrisnya juga lancar, Arab nggak usah ditanya lagi. Beliau itu bukan hanya hafal Quran 30 juz, hafal 12.000 hadis plus matan dan rawinya. Bukan hanya matan loh, rawi, an gitu lah. Terus kalau bukan dari penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak mungkin. Saya percaya sekali dengan surah Al-Baqarah 282, wa may yattaqillah yaj'al lahu wa may yattaqillah wa yu'allimukumullah. Barang siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan ajarkan ilmunya. Maka nggak heran ketika Imam Syafi'i berburu pada Imam Maliki, diberikan kitab Al-Muwatta karangan Imam Maliki, bisa diselesaikan dan hafal dalam waktu 5 semalam oleh Imam Syafi'i. Ini belum belajar, dikasih bukunya, pinjemin sebentar, besok baru belajar. Belum mulai belajar sudah hafal. Bagaimana ceritanya? Ya itu namanya istilah kalau komputer apa? Di download ya. Jadi Allah langsung download ke kepala Imam Syafi'i. Maka berdoalah ibu-ibu yang mempunyai anak supaya Allah
menjadikan anak-anak kita anak yang bertakwa, karena syarat untuk mendapatkan ilmu yang seperti itu kalau di Jawa namanya ilmu laduni, itu harus takwa syaratnya. Kalau takwa anak-anak kita nggak usah khawatir masalah ilmu, itu bisa banjir ilmu karena ketakwaan seseorang luar biasa. Saya nggak hafal Quran 30 juz, bukan hafiz, tapi alhamdulillah mau tanya ayat apa, surat di mana, insya Allah saya tahu lokasi dan posisinya. Itu kayak ada folder yang udah dibuat di sini. Saya kalau ditanya belajarnya kapan juga nggak tahu. Alhamdulillah dia dapat anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di sebelah utara, saya juga pernah belajar dan saya banyak belajar tentang masalah ukhuwah yang luar biasa, juga tentang masalah bisnis yang Islami. Beliau sudah meninggal, Syekh Abu Ya At-Tamimi Asy'ari, bahkan Abdullah bin Mas'ud Agi, kemudian juga Yusuf Mansur itu juga berguru secara langsung dengan beliau. Mungkin kalau kita pernah kenal dulu kelompok Darul Arqam, oh ya, sekarang itu namanya Global Ikhwan kalau nggak salah. Ya kita ambil yang positifnya, Kemudian di sebelah selatan saya juga sempat walaupun nggak lama belajar dengan seorang namanya Syekh Ashishi. Beliau kalau di kampungnya ya disebut Parangan Aulia. Alhamdulillah dari mulai yang paling lembut sampai yang paling keras kita udah ngalamin berguru, sehingga membuat kita menjadi lebih bijak dan lebih arif dalam beragama, dalam berislam. Mungkin ini sebagai mukadimah dahulu. Poin yang saya mau sampaikan pada kesempatan hari ini, poin yang pertama soal kebersamaan, atau dalam bahasa Inggris togetherness, the power of togetherness. Itu kalau di pecah-pecah ini kata together kan gabungan dari 3 kata, together. Jadi bagaimana bisa disebut kebersamaan kalau kita melihat saudara kita udah hampir masuk ke jurang nih? Nah bodo amat. Kita harusnya get other, mesti ngambil. Orang yang beriman itu nggak cukup beriman, dia harus mengajak orang lain beriman, ngejagain saudaranya, teman-temannya tetap beriman. Kalau kita hanya beriman sendirian, itu namanya iman yang egois. Kita jangan egois dalam jadi orang baik. Maka saya bersyukur, acungkan jempol buat para aktivis LDK yang sampai hari ini tetap istiqomah, karena kalian termasuk dalam apa yang disebut istilah together. Kalian tidak hanya berpikir untuk baik diri sendiri. Kalau baik diri sendiri apa gampang ya, maksudnya kita sholat duha, sebanyak-banyaknya rakaat, baca Quran, tilawah sampai satu berkali-kali, gitu. Pergi umroh, pergi haji, zakat. Insya Allah kita semua bisa melakukan itu. Tapi ada hal lain yang kita harus lakukan adalah ngajak orang lain sama-sama baik. Ini yang kadang tidak mudah. Tidak hanya baik untuk diri sendiri, tapi juga berusaha membuat baik orang lain. Dengan cara apa? Tungkin agar, yuk ngajak. Tadi saya tanya sama beliau, berapa banyak yang datang 50%? Di luar yang mudik ya maksudnya. Kalau setiap orang itu tungkin agar ngajak 2-3 orang untuk hadir di sini, ini mungkin nggak cukup ya tempat. Udah terlalu banyak yang hadir. Begitu pun dalam kebaikan. Saya usul coba teman-teman di LDK, saya sudah berikan di beberapa kampus yang lain, mungkin bisa diterapkan. Kalau nanti perlu lebih spesifik, saya bisa jelasin secara khusus supaya bisa dijalankan secara sistematis. Namanya MLM dakwah, multi level marketing dakwah. Kenapa sih kalau kita multi level yang bisnis itu kayaknya semangat, ambisi gitu. Di mana-mana presentasi ya, presentasi. Tapi ini lebih dari sekedar MLM bisnis itu. Kita ingin ngajak orang berbuat baik. Kalau ada orang mendapatkan hidayah karena kita ajak, itu kata Rasulullah, hadisnya jelas, tauhid, balasannya itu onta merah. Jadi saya berani jamin nih, kalau misalnya ada seorang upline, dia punya downline 5, downline itu tadinya adalah orang yang jahiliyah, tiba-tiba diajak dapat hidayah, akhirnya masuk, ikut jadi orang baik, dia sudah dapat hadiah 5 Lamborghini Aventador. Itu yang katanya paling top di Indonesia sekarang, Lamborghini. Bahkan lebih dari itu. Kenapa? Karena hadisnya menyebutkan onta merah. Onta merah itu di zaman Rasulullah itu onta yang paling berkelas, harganya paling mahal. Range-nya kurang lebih sekitar, kalau kurs sekarang ini
600 sampai dengan 1 miliar harganya. Onta merah itu onta yang dari ras yang pokoknya yang di atasnya lah gitu ya, nggak sembarangan onta. Dan Rasulullah punya onta merah ya, jangan salah. Nabi itu bukan orang miskin, Nabi itu orang kaya, tapi menyengaja hidupnya menjadi sederhana gitu. Jangan bayangkan bahwa Nabi itu miskin gitu. Nabi itu orang yang kaya, tetapi beliau tidak ingin menjadikan kaya itu sebagai gaya hidup. Beliau ingin hidup sederhana. Beda ya. Orang sederhana karena miskin dengan orang kaya yang berusaha untuk bersikap sederhana. Itu beda. Yang lebih susah yang kedua. Dia kaya tapi sederhana. Saya nggak sengaja ketemu dengan siapa pemeran film Die Hard, Bruce Willis ya. Saya ketemu Bruce Willis di Los Angeles. Ini papasan. Wah, ini kayaknya wajahnya saya ingat betul nih Die Hard ini. Kayaknya saya sapa kan. Bruce deh. Boleh gitu. Pakainya tau nggak? Celana jeans ini bolong nih ininya di lututnya, terus pakai baju ketek. Di sini ada tato sedikit, tapi akrab gitu. Ini kan kalau artis di Indonesia ya. Itu bodyguardnya 10, ya nggak boleh disentuh gitu kan. Yang di sana juga terkenal internasional biasa-biasa aja. Di sana tuh artis biasa-biasa. Semakin sombong artis di Amerika itu semakin nggak disukai. Lihat, perhatikan. Artis-artis yang lebih friendly itu lebih banyak followersnya di Twitter dibandingkan yang maaf ya. Makanya sekarang Justin Bieber kalah dibandingkan Katy Perry. Katy Perry itu jumlah Twitternya terbanyak di dunia. Berapa tuh kan? 72 juta. 72 juta. Presiden Amerika aja kalah. Obama tuh baru 48 juta. Gus Reza baru 170.000. Jauh. Tapi apakah kita perlu ngejar followernya sama seperti enggak? Saya nggak terlalu berambisi itu. Ambisi saya cuma satu. Saya berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan hidayah kepada seorang Katy Perry. Kalau benar-benar dapat hidayahnya, berubah nanti tweetannya Ustazah Katy Perry. Kalau itu terjadi, semua akhwat se-Indonesia kumpul. Nggak ada pahalanya kalah dibanding dia. Dia sekali nge-tweet 70 juta loh. Wahai para wanita dimanapun anda seluruh dunia, pakailah jilbab sebagai saya untuk aurat. Retweet. Allah, itu kebaikan itu udah pahala 1 loh. Diamalkan 10. Berapa banyak ya pahalanya dia? Jadi jangan salahkan Twitter, kita gunakan untuk kebaikan. Twitternya nggak salah, kita yang menggunakan. Fanpage, tahu nggak saya pas sekarang terbanyak fanpage, the most popular in fanpage siapa? Dia sudah sampai angka 102 juta likes. Gus Reza baru 65 ini, jauh. Tahu siapa? Cristiano Ronaldo mengalahkan Eminem. Terakhir waktu masih sama dengan Mesut Ozil, pemain Arsenal. Real Madrid yang ada di pemain orang asli Turki yang ada di Madrid sekarang pindah ke Arsenal. Itu sangat baik. Dan Ronaldo belajar banyak Islam dari Ozil. Jadi waktu Ozil pergi ke Arsenal, dia merasa kehilangan. Dia penurunan prestasi Ronaldo itu memang setelah Ozil itu meninggalkan dia. Ya walaupun ada Karim Benzema itu agak beda, lebih nyantrik lah kalau Ozil itu lebih nyantrik dibandingkan Karim Benzema. Dan tahu, maaf saya bukannya mau ini bagian mana Messi ya. Salah satu pemain bola terkenal yang mau menghibahkan, mewakafkan sepatu emasnya dan diberikan untuk bantuan Palestina, anak-anak Palestina itu cuma Ronaldo, tidak untuk Messi. Ya kita doain aja mudah-mudahan jadi Ustaz Ronaldo. Wah, Gus Reza kalah, lebih tenar dia. Ya, semua Ustaz kumpul juga kalah itu kebaikan. Jadi kita harus berpikir seperti itu. Ya, maaf ya, bukan saya mau promosi atau apa. Kita bagi teman-teman yang di Jakarta, siapa gubernurnya? Gubernur Jakarta siapa? Ahok. Saya titip pesan satu aja, jangan musuhin dia. Doain supaya masuk Islam. Dan kalau udah masuk Islam apa yang terjadi? Lebih hebat. Saya bukan yang ada Gus Reza mengenai aja. Saya nggak tahu ya, saya suka dengan apa yang dicontohkan itu. Karena saya meniru apa yang dicontohkan Allah suka itu. Ada satu doa yang sangat fenomenal, doa yang sangat revolusioner yang disampaikan Rasulullah. Jangan diakan oleh para ustaz. Hari ini saya khusus buat antum semua yang saya bagi. Ada yang tahu doanya? Ya Allah, berikanlah hidayah kepada salah satu dari 2 umat. Ya Allah, Islamkan salah satu dari 2 umat. Dan kita tahu 2 umat itu adalah orang-orang yang paling maaf ya jahiliyah. Ini dua-dua ini apa ya? Kalau di Jepang itu yakuza ya.
Kalau di Amerika itu gangster, di Italia itu mafioso. Saya pernah ke kunjung di waktu di Amerika itu mampir di namanya Museum Mafia. Itu dari ujung ke ujung isinya tentang seluk-beluk masalah mafia. Di Las Vegas. Luar biasa, itu yang namanya mafia itu udah melebihi presiden. Di Amerika, di Italia, mafia. Kira-kira begitulah. Ini dua umar ini preman, super preman lah, super jahilnya. Tapi tidak mengurangi harapan Rasulullah untuk doa kepada Allah. Ya Allah, berikanlah Islam kepada salah satu dari kedua umar. Siapa yang masuk Islam? Umar bin Khattab. Karena apa masuk Islamnya? Dengerin bacaan Quran surat Toha dari adiknya. Allah Akbar. Masuk Islam. Mana yang namanya Muhammad? Bukan pada tahu. Mau apa itu? Kan biasanya gayanya kan keras gitu kan. Enggak, saya mau masuk Islam, saya mau bersandar di hadapan Rasulullah. Alhamdulillah. Islamnya juga keren. Waktu hijrah sama pada ngumpet-ngumpet di mahkamah. Siapa istri yang mau kehilangan suaminya, anak yang mau beli bapaknya, silakan. Tegak saya mau hijrah. Nggak ada murahan. Jangankan manusia, nah setan aja takut mau Umar. Waduh, Umar minggir terus kan. Gimana nggak takut? Rapin sok pakai pedang. Pernah lihat nggak ada imam kayak begitu? Nah, tapi banyak kan istamu subuh fakun kan. Setahu subuh kayak pedang ngurusin. Gimana nggak takut? Ya udah kita lurus aja daripada dibacok kan. Luar biasa ya di Umar. Itu doanya Umar. Doanya Rasulullah tentang Umar. Alhamdulillah Umar masuk Islam. Menurut Khattab. Ya Gus Reza juga punya doa. Maaf ya. Doa saya lakukan sejak 10 tahun yang lalu. Alhamdulillah kesampaian. Dikabulkan Allah. Ya Allah, berikan hidayah kepada salah satu dari dua Tommy Soeharto atau Tommy Winata. Alhamdulillah dikabulkan Allah. Tommy Soeharto sekarang jamaah tabligh. Udah wah terus kerjaan. Bisnis ditinggalin, politik ditinggalin. Sekarang dia bantuin jamaah tabligh. Insya Allah jamaah tabligh bagus-bagus saja. Kemarin ngumpulin jamaah tabligh di Cikarang, puluhan ribu ngumpul dia semua. Saya sendiri sedang memfasilitasi beliau untuk bisa datang ke Amerika, ke California, kan ada masjid yang mau diresmikan di sana. Salah satu teman baik beliau ada di sana. Kita lagi coba untuk beliau ngisi dakwah di California. Alhamdulillah Allah kabulkan. Tommy Soeharto. Siapa tahu 2019 ya, 2019 bisa jadi RI 1. Karena di mana-mana stikernya udah mulai banyak nih. Kita lihat nggak di mobil-mobil angkot ada gambar Pak Harto, tulisannya piye kabarnya anak zaman itu toh. Piye kabarnya gitu kan, gimana kabarnya kan Pak Harto kan anak zaman itu toh. Gue udah ngerasain kan presiden lain enakan apa? Enakan saya kan. Udah banyak ya stiker-stikernya. Dan saya agak heran waktu saya diajak teman-teman untuk makan ikan di Morakarang tau ya, yang taruh dan langsung dari itu langsung kita bakar. Saya tanya sama salah satu nelayan kan, Mas, sampai presidennya siapa? Oh, presiden saya Pak Harto. Loh, ini udah ganti presiden berkali-kali. Enggak, tetap saya ini. Luar biasa, di kampung aku masih begitu. Bahkan ada satu tempat di, ya saya nggak usah sebutkan lah, di salah satu provinsi, mayoritas sekolah-sekolahnya itu nggak pakai pasang foto presiden yang sekarang. Masa itu Pak Harto. Ini presidenku sampai selamanya kan. Ya kita nggak pernah tahu. Baik, jadi kembali lagi. Coba ya dijalanin multi level marketing dakwah. Gimana caranya membuat sistemnya? Saya bisa bantu nanti. Sehingga nanti jangan kaget, Unkris akan kembali marak dengan kegiatan dakwah. Lebih berwarna, ya, lebih aktif. Insya Allah ada metodenya nanti kita bisa sampaikan gratis buat saya. Ya saya cuma berharap satu aja, RA royalti akhirat. Makin banyak kebaikan kan duitnya masuk ke kita. Duitnya dan duit nanti diberikan Allah nanti di hari kiamat. Baik, itu yang pertama yang saya mau sampaikan. Yuk kita hidupkan kembali dakwah di kampus dengan konsep multi level marketing dakwah. Siapa yang menjadi upline, setelah menjadi upline bagaimana merekrut downline sebanyak-banyaknya, akan banyak presentasi. Apa yang dipresentasikan itu nanti ada ininya, sistemnya. Kita bisa bantu. Dan bentuknya sekarang juga sudah bervariasi dan kita nggak bisa seperti dulu merekrut orang harus dengan dorong. Banyak caranya. Nanti di multi level marketing dakwah ini banyak sekali metodenya. Paling nggak ada 7 wasilah, 7 sarana untuk merekrut bagaimana supaya dia tergabung dalam multi level marketing dakwah. Oke, itu poin pertama yang saya mau sampaikan. Poin yang kedua adalah masalah
silaturahim. Silaturahim ini kan kita kumpul ini sebenarnya bagian daripada mewujudkan salah satu hadis Nabi, la yadkhulul jannah man qati'ur rahim. Enggak masuk surga orang yang tidak memutuskan silaturahim. Jadi kalau kita memutuskan silaturahim, sampai Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannah, enggak masuk surga. Maka hari ini kita kembali merajut, kembali mengokohkan ukhuwah di antara kita dengan cara melakukan silaturahim. Apa itu silaturahim? Silah itu hubungan, menghubungkan, connecting, bridging, jembatan. Rahim apa? Kasih sayang. Jadi silaturahim itu adalah menyambung tali kasih sayang. Maksudnya apa? Ya, yang namanya persahabatan itu akan lebih langgeng kalau di antara kedua pihak ini yang menjadi orientasinya, yang menjadi fokusnya adalah saling kasih dan sayang, saling mengasihi dan saling menyayangi. Silaturahim yang merupakan sumber dasar daripada silaturahim itu, maaf saya lagi, sumber dasar daripada kasih dan sayang itu adalah satu lagi kata, al-mahabbah, cinta. Persahabatan atas dasar cinta itu akan jauh lebih langgeng dan lebih lama. Maka kita hari ini hadir pun atas dasar cinta. Kita kepada siapa? Satu, cinta kepada Allah melebihi segala-galanya. Dua, kita cinta pada Rasulullah melebihi dari diri kita sendiri. Dan yang ketiga adalah cinta sesama orang-orang beriman sebagaimana mencintai diri kita sendiri. Landasannya adalah cinta. Saya sedikit memberikan gambaran. Satu kali Rasulullah dalam sebuah majelis mengatakan sampai 3 kali, sehingga sahabat-sahabat lain itu agak excited gitu. Fulan dakhalal jannah, fulan dakhalal jannah, fulan dakhalal jannah, 3 kali. Sahabat yang lain pada kaget. Apa sih hebatnya di si fulan itu disebut-sebut terus sampai 3 kali masuk surga? Akhirnya diselidiki, diperiksa, dilihat hari demi hari, biasa aja ibadahnya. Hari pertama dia biasa, sama saya. Hari kedua juga sama. Hari ketiga pun sama. Akhirnya udah gak tahan lagi, nanya langsung sama yang bersangkutan. Wahai saudaraku, aku mendengar dari Rasulullah menyebutkan antum tuh masuk surga. Apa sih rahasianya? Nih dia, wataknya para sahabat. Cemburu kalau ada orang yang berbuat baik lebih dari kita. Jangan cemburu karena orang lebih kaya dari kita. Jangan cemburu kalau orang lebih punya jabatan atau lebih terkenal dari kita. Bukan itu yang harus dicemburi. Cemburu orang ini kok lebih disebut oleh Rasulullah daripada yang lain. Ini kan pasti penasaran. Apa sih amalannya? Yang ditanya bilang, seperti yang Anda lihat, ya saya amalan saya nggak ada yang istimewa, biasa-biasa. Terus apa dong yang kita bisa dapatkan, yang bisa kita amalkan supaya kita bisa merasakan seperti yang disebut Rasulullah pada diri? Kemudian dia mengatakan begini nih, rahasianya dibuka. Saya habis sholat Isya sebelum tidur mengingat semua orang-orang yang pernah saya musuhi, yang pernah saya benci, yang pernah saya tidak sukai. Terus aku maafkan semuanya. Saya minta, mohon teman-teman coba bisa ngamalin ini. Karena malam ini habis sholat Isya sebelum tidur dibikin daftar musuh ya. Daftar musuh, sebutin yang biasa. Nggak mungkin kita nggak punya musuh, pasti kita punya musuh. Sebutin dari mulai, kalau dari mulai SD kita punya, waduh musuh bebuyutan saya tuh Ustaz dari sejak SD, tulis sampai penuh, sampai nggak keinget lagi, pokoknya udah sampai mentok. Dan setelah itu ulangi lagi baca dari nomor 1 berurutan, sebutin namanya dan ucapkan dengan kata-kata ya Allah aku maafkan sekarang. Sebutin namanya ya Allah aku maafkan sekarang. Terus sampai bawah ya Allah aku maafkan semuanya. Setelah itu robek ke kertas, buang tempat sampah. Ini saya nggak jamin ya, nggak garansi, tapi insya Allah besok subuh bangun subuh badan enteng. Ya. Badan enteng, pikiran jernih, mata jelas, insya Allah. Udah banyak yang ngamalin, ya. Termasuk yang tadi ngomong ini. Jadi saya merasa hidup saya lebih
lebih nikmat, lebih indah ketika saya tidak pernah punya musuh dalam hidup saya. Cuma satu yang saya sisain musuh, siapa? Innahu lakum aduwwun mubin. Setan. Musuh kita itu adalah setan. 49 ayat 7 mengatakan walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubihim wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Kalau iman mau terasa indah, kata Allah, buktiin iman itu indah gimana caranya? Benci kepada kekafiran. Mohon digaris bawah ini, benci kekafiran, bukan benci orang kafir. Mohon maaf ya, salah nih, ya, jadi ikutin ribet nih. Benci kekafiran, bukan benci orang kafir. Jadi kalau kita ketemu sama orang yang belum beriman, doakan dia dapat hidayah. Tapi nggak boleh mendoakan keampunan kan? Yang dilarang Allah melarang kepada Nabi Ibrahim ketika mendoakan ayahnya, ya azab. Tapi kalau mendoakan supaya dapat hidayah, silakan. Mungkin ada di antara orang kita yang belum beriman, belum berislam, kita doakan. Benci kepada kemaksiatan, bukan orang yang berbuat maksiat. Jadi buat para akhwat kalau melihat ada wanita yang belum berjilbab, bertato sambil merokok, rangkul. Wahai saudara-saudariku, kita bertemannya aja kalau mau bisa berjilbab, baru hebat. Orang berjilbab, teman yang berjilbab itu udah biasa. Tapi orang berjilbab berteman sama yang nggak berjilbab, pakai jilbab itu luar biasa. Itu luar biasa. Orang berjilbab berteman sama yang nggak pakai jilbab, ya, dia sendiri lepas jilbab itu kurang ajar. Itu namanya gagal misi ya. Gagal misinya. Anak saya 5. Pertama perempuan, baru lulus kuliah kemarin, 3,5 tahun di UI, ambil administrasinya agak bisnis. Kemudian masih kuliah, dia udah selesai duluan, 3,5 tahun. Waktu SMA, saya sama istri saya udah pingin banget dia masuk ke SMA Islam, tetap lanjutin aja, karena kan tahu yang namanya perempuan, yang punya anak perempuan kan ngeri juga di zaman sekarang. Tapi dia nggak mau. Udah kita pilih beberapa sekolah, tetap aja pilihnya sama yang beda, yang umum nih. Kenapa sih kak? Kok pilih itu? Aku ini berteman sama yang jilbab udah aja SD, SMP, masa SMA berteman yang jilbab lagi? Bosan ketemu yang jilbab, terus maksudnya apa? Aku ingin berteman yang nggak berjilbab terus, supaya nggak berjilbab bisa pakai jilbab, karena aku juga mau belajar masuk. Itu juga nggak, agak juga dia punya misi gitu. Oh, kalau itu boleh kita setuju gitu. Alhamdulillah, selama di SMA sampai lulus, sampai hari ini pun masih tetap berjilbab. Dan ada 3 temannya yang berjilbab karena dia lain. Jadi orang baik di tempat baik tetap baik itu biasa. Orang baik di tempat yang tidak baik, ya, menjadi tidak baik itu kurang ajar, ya kan? Orang baik di tempat yang tidak baik bisa berubah yang tidak baik menjadi baik, itu luar biasa. Jadi tantangan buat para akhwat disuruh kepada yang belum mengenal Islam secara baik, jadikan sebagai teman rasa. Kan kira-kira begitu. Buat yang ikhwan juga demikian. Itu tantangan. Hadapin yang pada nongkrong-nongkrong, yang pada mabuk-mabuk, ya, yang pada teler, jangan lagi teler, gak nyambung. Salah sadar, gimana? Coba mikir, hidup kita gak lama di dunia. Ini insya Allah, kalau lagi hatinya lagi nyambung, langsung dia bisa berubah. Itu pahala yang luar biasa. Baik. Jadi yang kedua, silaturahim itu bisa terjadi kalau kita dasarnya adalah cinta ya. Kalau dasarnya cinta, jadi jangan ada benci, jangan ada musuh pada siapapun. Insya Allah ya, berkah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat kita harus didapatkan kepada orang-orang yang bukan hanya Islam saja, tapi juga yang di luar Islam pun merasakan hal itu. Sehingga kasus Polikaran kemarin menurut saya itulah kesempatan kita menunjukkan ya dari satu sisi ya, bahwa kalau ada yang menzolimi kita balas sesuai yang mereka zolim pada kita, itu hak kita. Tapi kita maafkan, itu sebuah kemuliaan. Di sini sekali lagi menunjukkan bahwa akhlak daripada ustaz yang berada di sana itu ustaz saya perlu namanya dan Polikaran luar biasa. Justru dia minta maaf kalau ada hal-hal yang selama ini menyinggung perasaan umat Nasrani, mereka minta maaf. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Sekarang malah itu udah masjidnya lebih gede sekarang di sana. Terjadi penggalangan dana yang luar biasa. Insya Allah ya. Yuridu an yutfi'u nurallah bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Surat 48
ayat 27, kemudian surat As-Saff ayat 8, 7 dan 8, di surat At-Taubah juga ada. Mereka hendak memandangkan cahaya Allah, tapi Allah menyempurnakan cahaya. Walaupun orang-orang kafir tidak mencintai. Itu yang kedua saya mau sampaikan, jaga terus silaturahim, jangan ada lagi permusuhan. Kalau ada istilah tiada dosa di antara kita, tiada permusuhan di antara kita. Ya saling bersahabat, berteman, bersaudara. Kalaupun ada perbedaan yang mungkin itu adalah sebuah syahwat, kalaupun ada perbedaan yang prinsipil, itu adalah merupakan ya lakum dinukum waliyadin. Saya pernah sedikit ya pengalaman langsung. Saya pernah kunjung, beliau saya ada sebagai sahabat, teman lah, karena memang berbisnis, ya, salah satu bisnisnya kita juga kerjasama dengan dia. Tahu ini nggak Ustaz Habib Habsyi Habsyi? Habsyi. Iya. Habib. Presiden Ikhwanul Muslimin Indonesia yang buta. Itu kan Syiah. Katanya Syiah. Dia kalau saya nggak pakai takiyah, dia ngaku dia Syiah. Jadi nggak pakai takiyah lagi. Kalau saya sunni, dia ngaku. Nah, saya kalau ke rumah beliau kan dicontek. Bid, ada apa Ustaz? Aneh, biasa orang tahu kita aja kan. Aneh kasih 4 jempol ente. Apa urusannya 4 jempol? Ini jempol kaki sekaligus saya kasih buat ente. Iya apa urusannya? Kalau Syiah bisa jadi agama ke-6 di Indonesia resmi. Ayo benar serius? Iya, tapi ada 4 syarat. Kalau masalah ini bisa dipenuhi, baru tuh resmi jadi agama resmi yang ke-6 setelah Islam, Kristen, Katolik, Buddha dan Hindu. Apa syaratnya? Nih, Bib, nomor 1 ya, Bib. Kalau saya ngomong ini nggak pakai debat-debat yang emosi, santai aja. Tapi jangan masuk gitu kan. Nih, Bib, syarat pertama. Apa syarat pertama? Jangan pakai Tuhan Allah itu punya kita. Itu harus pakai lain. Maksudnya Allah juga. Nggak benar ente. Tuh lihat orang Kristen kan kreatif. Yesus Kristus. Saya lebih salah sama orang Kristen. Kemudian orang Hindu kan ada Sang Yang Widi kan. Orang kreatif dia nggak pakai kata Allah. Jadi kalau ente mau benar, pakai yang selain Allah. Kalau Allah punya kita, nggak bisa. Pakai begitu. Kalau ente masuk ke kita Islam. Oh gitu? Iya dong. Kreatif kan ente nggak kreatif. Bukut saya bilang. Tahu dia. Yang kedua apa tuh? Ente punya nabi baru. Jangan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kita yang kita pahami ini menerima semua sahabat. Abu Bakar diterima, Umar diterima, Utsman diterima. Hanya Ali aja. Ente kan terima Ali doang. Kalau kita kan terima semua. Kan kalau Muhammad ini Muhammad yang mana nih ente? Begitu. Jangan pakai data jadi ribet kan saya bilang urusan. Terus saya bilang ya pakai komedi kan namanya gitu. Yang ketiga, ya kan? Apa yang ketiga? Jangan pakai Quran kita. Quran kita Mushaf Utsmani loh. Ya, pakai kita. Dia kan punya 90 juz. Saya bilang dari itu. Saya Quran Fatih. Dan tapi ada sebagian dari Quran yang mereka tuh masih menggunakan persis 30 juznya ayat surat yang apa Quran yang kita baca, tapi diplesetin. Misalnya ada contoh ya, ini saya bukan ingat, itu dia langsung dari kitabnya. Ya. Termasuk juga tafsirannya surat Al-Kahfi, kitab mereka Al-Kahfi. Al-Baqarah 23 yang apa? Al-Baqarah 23 baru aktivis gimana? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina. Oke. Lanjut ayatnya. Itu yang versi Mushaf Utsmani. Di mereka juga sama depannya. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina. Di situ beda. Depannya sama, ujungnya dirubah. Nah, ini ya. Oh gitu? Iya, harus pakai Quran sendiri. Terus apa lagi yang keempat? Ente jangan pergi haji ke Mekah. Itu Ka'bah punya kita. Ente bikin sendiri Ka'bah apa segitiga kayak itu punya kita Ka'bah. Jangan masih orang masih Nabawi. Baru ente benar nih. Kayak gitu. Jangan di-upload di YouTube. Ya kita balik. Oh gitu ya? Iya, ente mestinya pergi hajinya ke Iran, yang ke Mekah sebenarnya. Mekah itu punya orang Islam, saya bilang. Gimana kayak bikin Ka'bah baru, bagaimana sih gitu? Coba dong, ada kreatif. Nah gentle, saya bilang, ente banci, saya bilang gitu kan. Banci ente sebenarnya. Dia. Kan bisa ngomong kan? Ini kita kasih begitu
simpel-simpel aja. Saya ditegur ya, waktu jadi imam di salah satu masjid, ditegur sama jamaah kita. Ustaz, ya kenapa? Celananya harus di atas mata kaki, Ustaz. Sarungnya terlalu bawah. Kan ada hadisnya, Ustaz. Oh iya, makasih dinasihatin. Benar itu hadisnya, saya bilang. Sini nonton. Ada Ustaz. Baju koko udah berapa hari dari itu? 3 hari. Itu lebih bid'ah daripada anal sofa dulu yang itu bukan hadis, bukan hadis. Jangan ente suruh anak naikkan mata kaki tapi ente baju gak dicuci selama 3 hari. Ente lebih bid'ah daripada saya sih. Nggak bisa ngomong, pergi aja sih. Jadi maksud saya, kita dalam berislam itu tidak bisa faksi ya. Yang hidup itu terlalu diirikan, tapi ada hal-hal yang kita abaikan. Tentunya aktif, so nggak pakai jenggot. Oh jadi kan patokannya kalau aktif harus pakai jenggot. Nah bagaimana yang nggak punya bakat? Ada loh orang di panjangnya kepalanya cuma 3 lembar gitu aja. Bukannya nggak punya jenggot, ya kan? Ya jenggotnya lebih lebat daripada antum. Apa itu syekh? Belum tentu. Cuma kalau di Indonesia udah berjenggot pakai topi haji, pakai sorban, udah langsung karena bolak-balik ini habis. Langsung belum tentu. Kalau di sana itu budaya, maaf ya, kalau di Arab itu memang benar-benar budaya. Nah, Islam datang untuk apa? Membuat budaya itu menjadi satu nilai beda kira-kira dibandingkan dengan yang lain. Pendekan kumis, panjang aja. Baik, itu poin ketiga yang saya sampaikan. Sudah terakhir, yuk kita jadikan atas landasan cinta lah kita bisa berkumpul di sini. Kita berpergi-pergi juga meninggalkan ini acara ini pun juga dengan kenal cinta pada Allah, cinta pada Rasulullah, dan cinta terhadap sesama umat ini. Itu poin terakhir. Ukhuwah. Dalam ukhuwah ini saya nggak mau banyak-banyak. 2 aja deh yang dibutuhkan dalam ukhuwah itu sebenarnya. Ukhuwah itu udah masuk level yang ke-4 menurut saya. Jadi ada level yang paling bawah, namanya pertemanan. Pertemanan. Kalau yang sebut teman itu setiap ketemu saya hello. Bukan apa? Udah kalau dia gitu hanya untuk ini basa-basi. Jadi kalau kita bergaul sama sesama saudara kita, sama aktivis masih dalam konteks basa-basi itu bukan persaudaraan saya, tapi masih batas pertemanan. Gimana? Pasti kabarnya? Subhanallah. Udah gitu. Jadi mujamalah hanya manis di mulut. Itu yang disebut pertemanan. Saya ingin teman-teman di sini bukan hanya sekedar di situ, naik lagi level kedua, persahabatan. Apa itu persahabatan? Kalau persahabatan sudah mau ada yang namanya mengeluhkan sesuatu kepada saudara, menyampaikan apa sih? Curhat ya? Menyampaikan curhat mulut. Mana yang hidup seperti susah. Dia mau ceritakan keluh kesah itu, dibandingkan dia percaya sama kita. Itu aibnya dia loh. Aibnya dia, tapi dia percaya sama kita. Wah ini udah persahabatan, naik lagi levelnya. Kalau pertemanan belum cerita begitu, masih jaim. Kalau masih pakai jaim itu belum persahabatan. Jangan cerita, jaim dong, tak ketahuan kita aslinya kan gitu. Jaga image. Tapi kalau persahabatan udah apa adanya. Dia yang bercanda juga nggak tersinggung dia, kenapa? Ya kita udah PST kalau sama itu persahabatan. Level ketiga kemitraan. Kalau sebut mitra udah biasanya urusannya apa? Bisnis, meningkat, udah mulai percayakan uang kepada saudara kita. Saya mau bisnis, mau ngajak antum nih, modalnya 30 juta, saya udah ada 20 juta, atau mau nggak? Atau nggak 10 juta? Oke, sudah. Mereka kongsi, bekerja sama dalam jalankan usaha. Nah itu udah kemitraan itu. Jadi kalau antum sebagai sesama alumni, sesama aktivis belum sampai pada tingkat muamalah, belum mitra, masih sahabat, masih curhat-curhatan doang. Gimana nih ya, susah. Terus kata saudaranya, sama belum susah. Jadi nggak ada solusi. Yang keempat, ini ukhuwah. Kalau ukhuwah itu, maaf kata, kantong maaf ya, jadi kalau mau minjem teman, yang minjem uang sama saudaranya, kalau udah ukhuwah, itu nggak pakai lapor lagi. Apa nih, tadi ada ambil 10 ribu, buat ongkos saudaranya, ada 10
dulu Ustaz. Oh iya, pardon. Ini ada masalah. Nggak, waduh, aku mau diambil gimana sih? Nggak begitu lagi, udah tahu. Gitu kan ya? Jadi ngambil bukan bagi nyolong ya. Karena udah saking dekatnya, nggak pakai lapor lagi. Dan dia lagi kebutuhan mendesak. Ambil aja langsung. Ya, bukan saudara saya ini kayaknya. Ambil secukupnya, jangan semuanya diambil sudah lagi. Di 200.000 diambil semua, nggak disisain. Namanya haji mumpung. Itu maksudnya. Ya, kantongmu kantongku. Jadi kalau masih hitung-hitungan sama saudara sendiri, ya, orang udah ngeluh, tetap aja kantong makin dirampet gitu. Ini kayaknya bunyi mau pinjam duit. Belum ada, ternyata ada duitnya, ada di dompetnya ada duit. Itu namanya belum saudara. Kalau saudara itu bahkan baru ngomong itu sudah daripada ngabisin kata-kata udah intinya apa yang kamu hanya mau minum uang berapa 250 Bismillah. Ente bisa kembali alhamdulillah nggak bisa saudara. Udah selesai. Simpel udah begitu aja. Itu kalau udah saudara. Tapi yang dipingin juga jangan ngaji mumpung. Sekali berusaha handphone sama arlojinya bergadain. Nah itu namanya keterlaluan yang begini. Ya. Jangan mentang-mentang udah dikasih hati terus ngambil lagi yang lain-lain. Nggak boleh begitu, sesuai dengan kecukupannya atau kebutuhan. Nah yang paling tinggi adalah mujahid. Kalau udah konteks jihad, oh ini yang seperti terjadi di zaman Rasulullah ini waktu hijrah ke Madinah. Maaf ya para umat. Apa kata Sa'ad bin Rabi kepada Abdurrahman bin Auf? Ya Abdurrahman bin Auf, kau telah menjadi akhiku, saudaraku. Maka aku punya uang setengah buatmu, setengah buat saya. Aset buat, ini bicara aset, bukan apa yang di dompet. Seluruh asetnya setengah buat ente, karena ente orang muhajirin, saya orang ansor. Saya pribumi, Anda pendatang, saya menghormati pendatang. Ibaratnya kalau di Inggris gini lah, yang masuknya lagi kuliah itu kan pribumi. Yang baru masuk nih yang jadi ospek itu adalah pendatang. Atau yang senior adalah pribumi, yang junior adalah pendatang. Mestinya nih senior. Pak, lagi butuh. Lu minta, gua juga minta lu ngomong minta. Yang begitu harus dia sebelum dia minta kita kasih. Perlu apa? Saya sebagai kakakmu akan membantu kamu. Itu yang harus kita lakukan. Sehingga adik-adik kelas itu respect sama kita. Mau diajak baik gampang, yang kita udah menaruh kebaikan pada mereka, menaruhkan kebaikan sama mereka. Sebut lagi apa Bu? Aku punya 2 istri, ini kata Sa'ad bin Rabi ya. Aku punya 2 istri, mana yang kau suka aku ceraikan dia. Buatmu coba. Ada yang mampu nggak? Bukan nggak mampu, satu istri ini masih satu dua, ada yang begitu. Ya kalau seandainya ini kita terapkan di zaman sekarang, punya istri 2, mulai dipersaudarakan sama seseorang, dia siap untuk mensaudarakan istrinya yang satu demi untuk saudaranya. Tapi yang ditawarin kalau nggak aja mumpung. Sekalinya dua-duanya cakap juga tuh dua-duanya nggak begitu. Ditolak semuanya sama Abdurrahman bin Auf. Saya nggak perlu harta, saya nggak perlu istri itu milik. Aku kesini bukan niatnya mencari itu. Tunjukkan di mana pakai pasar. Setelah itu dia jadi konglomerat di Madinah, luar biasa. Abdurrahman bin Auf. Jangan haji mumpung yang dapat fasilitas, jangan tutup mata bagi yang sudah punya kemampuan. Kalau setiap ikhwan dan akhwat yang ada di alumni LDK ini seperti itu, nggak usah ada yang takut ya, tentang masalah rezeki. Kenapa? Sudah ada saling ta'awun, saling membantu antara ikhwan dan akhwat. Ini yang terjadi insya Allah. Dan jika ada yang sakit langsung. Yang ditanya bukan semoga sehat, jangan doa-doa. Apa? Berapa biaya? Kamu nggak BPJS? Berapa ya 10 juta? Insya Allah. Langsung. Broadcast. Saudara kita sesama alumni LDK sakit keras, butuh dana 10 juta, dia nggak punya uang sama sekali. Sebar di broadcast. Akhirnya pada nyumbang semua, ya sedikit-sedikit kumpul 10 juta. Ini namanya ukhuwah. Kasih salam dari teman-teman LDK, mudah-mudahan bisa dapat 10 juta. Langsung saya kartu dia. Ternyata sakitnya bukan yang sakit di fisik. Bingung kok bayarnya dari mana, duit tinggal punya. Borong-borong masalah ini. Kontrakannya belum selesai urusannya, apalagi masalah sakit gitu. Jadi buat umahat jangan khawatir punya anak banyak, insya Allah. Kata orang kalau bilang banyak anak banyak rezeki, insya Allah. Paling banyak sini anaknya berapa? Saya aja baru 5. Mau 5? Paling banyak ini ya? Ya. Lagi nggak seberapa. Ini saya mau cerita terus story ya. Silakan dicek di internet ya. Yang punya smartphone silakan langsung cek di internet di Google. Di Purwakarta itu ada suami istri, suaminya namanya Kang Asep, istrinya namanya Maeros.
Suaminya Kang Asep itu narik beca, istrinya dagang kue. Kebayanglah pemasukan beliau berdua itu dibanding kalian tuh jauh lah. Mereka lebih miskin dibandingkan kita. Tahu anaknya berapa? 25. Wallahi saya nggak bohong. Silakan dicek di internet. Pernah diundang di acara Metro TV di Andi, ditanya sama Mas Andi Noya, Maeros, nikahnya umur berapa? Umur 13 Mas Andi. 13 tahun. Jadi di kampung itu haidnya lebih cepat bu. Ya. Terus hamilnya berapa? Itu berapa tahun sekali kok sampai punya anak 25? Tiap tahun. Jadi kayak setiap ulang tahun gitu ya. Udah berojoh, hamil lagi gitu. Sudah. Saking banyaknya nih bu, dia nggak hafal nama. Jadi kalau manggil anak pakai nomor urut. Nomor 11, nomor 13 luar biasa. Emang Eros ngajinya nggak lama-lama. Dia nggak hafal ayat mungkin. Dia nggak sebanyak ilmunya kayak kita yang pada ngaji. Tapi kalau dia beliau apa? Dia ngamalin. Ngamalin apa? Ilmu tentang yakin terhadap Allah Maha Kaya. Kita kalau anak 3 udah begini. Waduh, SPP naik, waduh, BBM naik, waduh. Suami saya kok gajinya nggak naik-naik. Bab akidah salah satunya diuji dari segi apa? Maka saya lebih salut, bukan menikmati, bukannya membeda-bedakan akhwat. Saya lebih apresiasi kepada seorang istri yang mau menikah dengan seorang pengusaha dibandingkan pegawai. Pegawai gaji tetap, tapi kalau pengusaha mungkin penghasilan. Ya bulan sport jantung. Dapat untung aja, ya Allah jangan sampai bangkrut atau apa gimana kok bisa? Lebih teruji akidahnya istri yang pengusaha dibandingkan istri yang pegawai. Kalau pegawai kan masuk nggak masuk, tapi bergaji kan, apalagi PNS baru, ya, selain fix, gajinya fix. Ya. Baik itu dari saya, 4 poin ya. Halal wal haram, Allah dan amarah. Hidup harus bersama Allah, bukan bersama amarah. Kedua, kita bicara tadi soal togetherness, MLM dakwah. Coba di launching segera. Saya siap menunggu kapan mau dikasih master plan-nya, saya bantu. Gak apa-apa, ada rahasia, kita kasih model marketing dalam itu gimana cara bentuknya. Kalau kita bisa bantuin. Syukur-syukur nanti kalau ada kooperasinya lebih bagus. Ya, maksudnya LDK ini punya produk sendiri. Ya. Apa produk yang sederhana aja, bisa busana muslimah, macam-macam. Tapi dijual di kalangan internal dari kelompok itu sendiri. Jadi nanti untuk apa dari kita untuk kita lah. Kemudian yang ketiga, silaturahim. Ya, tadi jangan banyakin musuh hidup ini ya. Banyakin teman. Musuh yang dikasih sayang siapa? Setan. Setan iblis udah kita sampai akhir zaman nggak akan pernah ada toleransi dan kompromi. Dan tapi yang namanya manusia, kalau ada yang nggak benar itu berarti sudah dia kesetanan. Kalau ada yang nggak benar itu berarti setan. Ya kita rukiah pasti ada. Jangan dimusuhi di rukiah. Ya. Yang keempat, terakhir tadi masalah ukhuwah. Jangan, saya berharap tidak hanya LDK itu hanya sebatas pertemanan ya. Jangan hanya sebatas persahabatan saling curhat antara akhwat, antara umahat. Yo, suami saya begitu. Suami saya itu curhat juga. Cuma jangan sebatas itu. Naik lagi kemitraan, saling bermuamalah satu sama lain. Daripada bermuamalah kepada yang lain, kenapa kita bermuamalah sama lebih dulu gitu. Ya bukannya kita mau eksklusif, tidak. Yang keempat, bersaudara, ya, ukhuwah itu dengan dasar apa? Ithar wal ifah. Jangan haji mumpung yang dapat fasilitas, jangan tutup mata yang punya fasilitas. Terakhir, barusan tadi, yang terakhir, tadi masalah rezeki, ya. Alhamdulillah kita doain semoga semakin banyak anak, semakin banyak produksi generasi yang solid dan solihah. Ya. Baik dari saya itu saja. Mohon maaf ya kalau ngidul. Ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Jangan putus silaturahim sampai di sini. Saya mulai ikut terlibat di dalam pengembangan dakwah di Indonesia sejak zaman tahun 2011. Sekarang udah 2015, berapa tahun tuh? 16 tahun. Ya. Dari zaman masih muda sampai sekarang masih muda juga. Orang nggak percaya saya punya anak, udah harus kuliah, katanya mau nikah, tahun depan mau nikah, nggak mau punya cucu. Ya,
semua itu kembali kepada kalau kita semua ridho, insya Allah semua terjadi kebaikan. Lagi itu saja yang saya sampaikan kepada antum semua. Bagi yang ingin bertanya ataupun yang kurang jelas bisa dicatat nomor handphone saya lewat SMS atau WhatsApp 0817 0817 331 684 0817 331 684 atau kalau yang simpati 0813 824 23457. Saya lagi 0813 824 23457. Ada yang pakai Twitter kan? Bisa follow di Twitter saya @reza_inspirator atau di fanpage saya Reza Sariyes. Itu saja. Terima kasih pada pengurus dan panitia yang sudah berkenan mengundang saya. Semoga ini menjadi satu amal soleh saya nanti bisa menjadi memperpertimbangkan kebaikan saya di yaumul qiyamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih. Ya, sekali lagi terima kasih kepada Ustaz Reza Syarif sebenarnya dan telah memberikan tausiah motivasinya kepada kita semua yang alhamdulillah apa yang telah disampaikan oleh beliau dapat kita ambil manfaat ilmu untuk perubahan hidup kita ke depannya. Oke, untuk acara selanjutnya kita ada sedikit games untuk pembagian door prize. Sebenarnya ini dibilang dagangan juga enggak, tapi kita coba untuk merefleksi acara silaturahmi kita ini. Untuk acara pembagian door prize untuk Ramadan, kami dari panitia mengumumkan kategori ada di antara peserta sekalian, peserta HBA keluarga terlengkap yang datang pada saat momen hari ini yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak lengkap atau abi, umi, sama semua anaknya. Ada di antara panitia, di antara peserta HBA. Silakan kalau ada maju untuk tampil ke depan. Ayo Pak Tommy. Ayo mendapatkan door prize dari panitia. Ayo, berhubungan waktu kita ini kurang lebih tinggal 1 jam 10 menit lagi. Saya ulangin ya, bagi keluarga terlengkap yang akan mendapat door prize terdiri dari seorang ayah, ibu, dan anak-anak atau abi, umi, dan anak-anaknya. Silakan. Baiklah.